Suhyar Ya. Bintang. Boleh nggak saya dulu ya? Karena saya lagi di Belitung nih, mimpin rapat juga ini. Boleh, Kang Suhyar. Ya, mangga. Sorry, udah Herman. Lanjut. Saya pelajar aja ini, jadi nggak apa-apa. Saya nggak memberi masukan, justru bertanya. Ya. Kang Herman Ya. lagi di laut soalnya. Oke, baik. Terima kasih Profesor Rauf, Kang Rauf. Ini sudah lama nggak bersua nih. Saya hapusan. Terima kasih. Biasanya kita main golf sama-sama ini. Sekarang sudah lama nggak ketemu. Kang Yoga, terima kasih. Rizal juga sudah memberikan pencerahan juga tadi. Saya tidak terlalu pakar di downstream ya. Tetapi apa yang disampaikan Yoga terakhir itu menjadi penting, bahwa kita perlu menyampaikan dengan walaupun keekonomiannya katakanlah dibandingkan dengan harga pasar itu masih saya kira masih berimbang, bahkan banyak savingnya sebenarnya, itu mesti disampaikan pada pemerintah. Saya nggak tahu seberapa jauh pemerintah sudah mendengar ini atau belum. Saya hanya melihat dari sisi kebijakan batu bara saat ini. Saya kira kita sudah punya national determined contribution. Saya kira udah Herman tahu nih bahwa ke depan ini batu bara semakin sulit untuk dibakar, dan ini dengan batu bara yang begitu besar, potensi kita mau dikemanakan kan begitu. Di samping itu tadi sudah sampaikan banyak batu bara yang peringkat rendah ini sementara ini tidak laku jual, terutama yang di bawah 3.000 gar ya. Di mana itu berada? Dari sisi distribusi, batu bara peringkat rendah itu ada di Sumatera, mulai dari Aceh, Riau, Jambi, sampai Sumatera Selatan. Mungkin kalau kita fokus pada peringkat rendah di sanalah tempatnya. Yang kedua adalah ada kebijakan pemerintah di Undang-Undang Minerba, kewajiban pemegang PKP 2B untuk melakukan hilirisasi batu bara. PKP 2B itu banyak jumlahnya, ada 30 ya. Dan kalau dia tidak melakukan, maka dia tidak dapat memperpanjang dia punya konsesi. Nah, sekarang beberapa perusahaan itu sudah melakukan. Tetapi masalahnya, batu bara yang mereka miliki itu kan kualitasnya bagus ya. Kadang-kadang lebih sukses, lebih mudah dijual, lebih senang dijual daripada untuk dihilirisasi. Tetapi mereka punya kewajiban. Misalkan nih, kalau KPC itu tidak melakukan, maka dia tidak dapat perpanjangan 10 ya. Ya, kalau Adaro tidak melakukan itu, maka dia tidak bisa memperpanjang 10 tahun, nggak bisa. Maka mereka sudah mulai. Kalaupun mereka tidak mau melakukan dengan batu bara sendiri, harusnya pemerintah punya kebijakan memberikan kesempatan mereka untuk melakukan hilirisasi batu bara di daerah-daerah peringkat rendah, karena masalah investasi nantinya nih. Sehingga kalau mereka melakukan kebijakan hilirisasi di batu bara peringkat rendah, katakanlah di Peranap misalkan, yang cuma 2.800 gar ya kalorinya ya, mereka oleh sebab itu kalau mereka melakukan itu, maka sudah dianggap kewajibannya terpenuhi. Dan ini yang saya kira yang bagus disampaikan kepada pemerintah. Kewajiban mereka itu juga bisa di-compensate, digantikan dengan keharusan mereka membangun itu bukan hanya di wilayah di mana batu bara mereka ada, tetapi juga di daerah-daerah lain, terutama di Sumatera. Jadi saya pendapat sekali bahwa batu bara yang begitu banyak, inilah kesempatan untuk mengkonvert ke DME atau bentuk gas lainnya. Saya kira cuma itu aja, Yok. Ya, terima kasih Kang Anu. Sebentar sebelum meninggalkan, saya ada pertanyaan yang menggelitik, mungkin juga bukan hanya untuk Kang Sob ya. Lalu sebetulnya kita kalau tadi kita lihat green energy, sebetulnya the whole proses mulai dari batu bara sampai ke DME itu sebetulnya di depannya itu kan juga menghasilkan menghasilkan SO2 kayak atau CO2 yang ya mungkin DME-nya bersih ya, tetapi gasifikasi batu baranya kan juga
juga sebetulnya nggak terlalu bersih. Jadi sebetulnya kembali kepada dilema seperti kita ini pakai mobil listrik, tapi listriknya di generate pakai batu bara, kan sebetulnya sama aja, kecuali kalau listriknya itu di generate pakai hidro. Nah ini juga gitu, kita mau bikin DME, DME-nya bersih, bikinnya dari batu bara. Wah, gasifikasinya kan nggak begitu bersih juga. Nah ini mungkin Kang Sofiar atau mungkin yang lain juga perlu menanggapi lah kira-kira begitu. Gimana Kang Sofiar? Ya, Kang Yoga, sekarang saya sedang merancang suatu proyek di Riau, Pranap, memakai batu bara rendah, tapi masih belum firm investasinya, ini dari China, di mana produknya itu nanti gasifikasi, kemudian hidrogen plus urea. Jadi tidak ada CO2 yang keluar, tetapi juga dipakai untuk urea. Kenapa hidrogen? Di sebelahnya kita bangun pabrik baja. Nanti ke depan pabrik baja itu tidak lagi memakai batu bara, tetapi memakai hidrogen untuk reduktor. Hidrogen untuk reduktor. Tadi ada pertanyaan mengenai sulfur. Teknologi yang dipakai itu ini akan mengabsorb SO2 untuk dikonvert ke bentuk lainnya, asam sulfat. Jadi tidak ada kata lain, memang harus dimanfaatkan SO2 yang dihasilkan. Saya kira itu Kang Yoga. Oke. Tentu banyak lagi gas-gas lain ya yang dihasilkan, dikeluarkan pada saat proses gasifikasi.